wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Hafifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan internal. Selain lingkungan eksternal, perusahaan juga harus memperhatikan lingkungan internal yang terdiri dari sumber daya, kapabilitas, kompetensi inti, dan keunggulan kompetitifnya. Kondisi yang mempengaruhi keputusan manajer mengenai sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Yang pertama ada ketidakpastian, yang kedua ada kompleksitas, yang ketiga ada konflik dalam organisasi. Sumber daya adalah input proses produksi perusahaan, seperti barang modal, kemampuan karyawan, hak paten, keuangan, serta manajer yang berbakat. Di dalam sumber daya ini dibagi menjadi dua macam, berwujud dan tak berwujud. Maksud dari sumber daya berwujud adalah aset yang dapat dilihat, dihitung, dan disentuh. Di dalam sumber daya berwujud ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada sumber daya finansial yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Yang kedua ada sumber daya fisik berkaitan dengan lokasi maupun peralatan dari perusahaan. Yang ketiga ada sumber daya manusia berkaitan dengan pelatihan dan loyalitas antara karyawan dan manajer. Yang keempat ada sumber daya organisasional. Contohnya adalah perencanaan, pengendalian, koordinasi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya ada sumber daya tak berwujud. Maksud dari sumber daya tak berwujud ini adalah aset yang tidak dapat dilihat dan sulit untuk ditiru oleh pesaing. Nah, di dalam sumber daya tak berwujud ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada sumber daya teknologi, contohnya adalah hak paten dan merek dagang. Yang kedua adalah sumber daya untuk inovasi, contohnya itu seperti fasilitas riset di perusahaan tersebut. Yang ketiga ada reputasi, baik reputasi kepada konsumen maupun reputasi kepada pemasok. Kemudian, terdapat kemampuan dan kompetisi inti, di mana kemampuan timbul dengan mengembangkan sumber daya dan membagi informasi mengenai bagaimana sumber daya berwujud dan tak berwujud dikombinasikan dengan cara strategis yang relevan. Sedangkan untuk kompetensi inti merupakan sumber daya dan kemampuan dasar yang dibutuhkan perusahaan untuk merumuskan dan menerapkan strategi sebagai sumber keunggulannya dalam bersaing. Nah, maksud dari tanda panah di sini adalah kompetensi inti ini berasal dari kemampuan, tetapi tidak seluruh kemampuan perusahaan merupakan kompetensi inti. Hanya kemampuan yang langka dan sulit untuk ditiru yang bisa disebut sebagai kompetensi inti. Terdapat 4 kriteria keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Yang pertama ada kemampuan yang berharga, maksudnya adalah kemampuan untuk memanfaatkan peluang dan menetralisir ancaman eksternalnya. Yang kedua ada kemampuan yang langka, maksudnya adalah kemampuan yang dimiliki oleh sedikit perusahaan, baik saat ini maupun di saat yang akan datang. Yang ketiga ada kemampuan yang tak dapat ditiru dengan sempurna, maksudnya adalah kemampuan yang tidak dapat dikembangkan oleh perusahaan lain. Yang keempat kemampuan yang tak dapat diganti, maksudnya adalah kemampuan yang tidak memiliki ekuivalen strategis sehingga sulit untuk digantikan oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada analisis rantai nilai. Analisis rantai nilai adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber daya serta kemampuan perusahaan. Analisis rantai nilai dibagi menjadi 2 aktivitas. Yang pertama ada aktivitas primer, berhubungan dengan penciptaan fisik produk, penjualan, distribusi kepada pembeli, dan pelayanan purna jual. Yang kedua, ada aktivitas pendukung, memberikan dukungan yang diperlukan dalam aktivitas primer, seperti infrastruktur perusahaan, MSDM, pengembangan teknologi, dan perawatan. Jadi kesimpulannya, di dalam lingkungan internal ini, perusahaan harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama ada sumber daya. Sumber daya dibagi menjadi 2 macam, yaitu berwujud dan tak berwujud. Nah, sumber daya ini dijadikan sumber dari kemampuan, di mana kemampuan ini nantinya akan dijadikan sumber dari kompetensi inti. Kemudian, kompetensi inti ini dijadikan sebagai sumber keunggulan dalam bersaing. Jika perusahaan telah unggul dalam bersaing, maka akan mendapatkan laba di atas rata-rata yang tentunya akan menguntungkan bagi perusahaan maupun investor. Sekian dari saya mengenai lingkungan internal. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.